Daniel dan Gua Singa. Pada zaman yang sangat lampau, berdirilah sebuah kerajaan yang perkasa bernama Babilonia. Kerajaan ini menguasai wilayah yang luas dan rakyat yang tak terhitung jumlahnya, serta dikenal karena kekuatannya yang besar. Raja Darius adalah seorang penguasa yang sangat menjunjung tinggi hukum dan ketertiban. Di istananya berkumpul banyak pejabat yang membantu menjalankan pemerintahan kerajaan. Di antara semua pejabat itu, Daniel adalah orang yang sangat dipercaya oleh raja. Ia bijaksana dan jujur, serta menangani setiap perkara dengan adil. Raja sangat menghargai kesetiaan Daniel dan mempercayakan kepadanya tugas-tugas penting. Orang-orang dapat merasakan iman yang teguh dan integritas yang kuat dalam hidup Daniel. Namun, tidak semua orang bersuka cita atas keberhasilan Daniel. Beberapa pejabat menjadi iri hati atas kemampuannya dan kepercayaan yang diberikan raja kepadanya. Mereka mulai mencari cara untuk menyingkirkan Daniel. Tetapi mereka tidak dapat menemukan kesalahan apapun dalam tindakan maupun pekerjaannya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyerang iman Daniel. Mereka tahu bahwa Daniel berdoa kepada Tuhan setiap hari tanpa pernah lalai. Dengan berpura-pura bertindak demi kehormatan raja, mereka menyusun sebuah rencana licik. Meskipun dijalankan secara diam-diam, rencana itu menyimpan jebakan yang sangat berbahaya. Para pejabat mengusulkan sebuah hukum baru kepada raja. Selama 30 hari, tidak seorang pun boleh berdoa kepada Allah atau manusia manapun selain kepada raja. Tanpa menyadari maksud mereka yang sebenarnya, raja menandatangani ketetapan itu. Setelah diumumkan, hukum raja tersebut tidak dapat diubah. Daniel segera mendengar bahwa hukum baru itu telah diumumkan. Ia langsung memahami bahwa hukum tersebut ditujukan kepadanya. Namun, ia tidak menyembunyikan imannya karena takut. Daniel memilih untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan sampai akhir. Seperti yang selalu dilakukannya, Daniel naik ke kamarnya. Di dekat jendela yang terbuka menghadap ke Yerusalem, ia berlutut dengan tenang. Ia berdoa dengan kesadaran bahwa ia berdiri di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Di wajahnya tampak bukan ketakutan, melainkan kedamaian yang dalam dan teguh. Para pejabat yang melihat Daniel berdoa segera bergegas menghadap raja. Mereka menuduh Daniel telah melanggar hukum raja. Mendengar hal itu, Raja Darius sangat gelisah. Saat itulah ia menyadari bahwa dirinya telah terjebak dalam rencana mereka. Sepanjang hari, raja mencari cara untuk menyelamatkan Daniel. Namun, hukum itu telah diumumkan dan berlaku. Seiring berjalannya waktu, wajah raja semakin muram karena kesedihan. Akhirnya, ia terpaksa mengambil keputusan yang menyakitkan. Daniel akhirnya dibawa ke Gua Singa. Dengan suara penuh kesedihan dan kekhawatiran, raja berkata kepadanya, "Kiranya Tuhan yang engkau layani senantiasa menyelamatkan engkau." Pintu gua itu ditutup rapat dengan sebuah batu besar.
Malam itu, Raja Darius tidak dapat tidur. Makanan dan musik sama sekali tidak dapat menghibur hatinya. Pikirannya terus tertuju kepada Daniel di dalam gua singa. Malam berlalu dengan lambat dan penuh kegelisahan. Di dalam gua singa, Tuhan menyertai Daniel. Tuhan mengutus seorang malaikat untuk menutup mulut singa-singa itu. Singa-singa tersebut tidak melukai Daniel dan tetap tenang. Bahkan di dalam kegelapan, perlindungan Tuhan tampak dengan jelas. Saat fajar menyingsing, Raja segera bergegas ke gua singa. Dengan suara gemetar, ia memanggil nama Daniel. Tak lama kemudian, terdengar jawaban yang jelas dari dalam gua. Daniel hidup dan sedang memuji Tuhannya. Daniel diangkat keluar dari gua singa dengan selamat. Tidak satu pun luka ditemukan pada tubuhnya. Raja dan rakyat menyaksikan peristiwa yang menakjubkan itu. Tak seorang pun dapat menyangkal kuasa Tuhan. Para pejabat yang telah menuduh Daniel secara palsu dibawa menghadap raja. Karena rencana mereka sendiri, mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kali ini, Tuhan tidak menutup mulut singa-singa itu. Gua tersebut menjadi tempat yang menunjukkan akhir dari hati yang jahat dan rencana yang penuh tipu daya. Raja Darius mengeluarkan sebuah ketetapan baru ke seluruh kerajaan. Ia memerintahkan agar semua orang takut dan menghormati Tuhan Daniel. Ia menyatakan bahwa Tuhan itu hidup dan memerintah untuk selama-lamanya. Berita itu tersebar ke seluruh negeri. Setelah itu, Daniel terus melayani kerajaan dengan hikmat dan kesetiaan. Ia lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada penilaian manusia. Hidupnya sendiri menjadi kesaksian iman. Melalui Daniel, banyak orang melihat teladan iman yang sejati. Kisah Daniel dan gua singa telah diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah ini mengajarkan bahwa iman lebih kuat daripada rasa takut. Kisah ini menjanjikan bahwa Tuhan menyertai mereka yang percaya kepadanya dalam setiap keadaan. Kebenaran ini tetap hidup bagi kita hingga hari ini.